Perkenalkan, nama saya Dewan Selkarurung, NIM H0711811509. Saya akan membawakan materi tentang skema kriptografi kunci, simetri DES dan AES. Data enkripsi standar atau DES. Algoritma DES dikembangkan di IBM di bawah kepemimpinan W.L. Tuchman pada tahun 1972. Algoritma ini didasarkan pada algoritma Lucifer yang dibuat oleh Horst Ferstel. DES termasuk ke dalam sistem kriptografi simetri dan tergolong jenis chip hairblock. DES beroperasi pada ukuran blok 64 bit. DES mengenkripsi 64 bit plaintext menjadi 64 bit ciphertext dengan menggunakan 56 bit kunci internal atau subkey. Kunci internal dibangkitkan dari kunci eksternal yang panjangnya 64 bit. Bangkitan kunci internal. Kunci internal sama dengan kunci setiap putaran. Ada 16 putaran, jadi ada 16 kunci internal, K1, K2, sampai dengan K16. Dibangkitkan dari kunci eksternal 64 bit yang diberikan oleh pengguna. Berikutnya, tabel jumlah pergeseran bit pada setiap putaran. Misalnya itu, putaran pertama, pergeseran bitnya itu 1, putaran kedua 1, putaran ketiga 2, dan seterusnya. Permutasi awal. Sebelum putaran pertama, terhadap blok plaintext dilakukan permutasi awal, initial permutation atau IP. Tujuan permutasi awal adalah mengacak plaintext sehingga urutan bit-bit di dalamnya berubah. Pengacakan dilakukan dengan menggunakan matriks permutasi awal. Matriksnya itu ada di bawah ini, bisa dilihat. Berikutnya, encripting. Fungsi ekspansi direalisasikan dengan matriks permutasi ekspansi. Matriksnya itu sebagai berikut. Hasil dari ekspansi dikelompokkan menjadi 8 kelompok, masing-masing 6 bit, dan menjadi masukan dengan menggunakan 8 buah kotak S-box S1 sampai S8. Setiap kotak S menerima masukan 6 bit dan menghasilkan keluaran 4 bit. Kelompok 6 bit pertama menggunakan S1, kelompok 6 bit kedua menggunakan S2, dan seterusnya. Sini ada beberapa S-box S1 sampai S8 bisa dilihat. S8. Selanjutnya itu permutasi terakhir, inverse initial permutation. Permutasi terakhir dilakukan setelah 16 kali putaran terhadap gabungan blok kiri dan blok kanan. Proses permutasi menggunakan matriks permutasi awal, inverse initial permutation atau IP1. Matriksnya itu ada di bawah. Deskripsi. Proses dekripsi terhadap ciphertext merupakan kebalikan dari proses enkripsi. DES menggunakan algoritma yang sama untuk proses enkripsi dan deskripsi. Jika pada proses enkripsi, urutan kunci internal yang digunakan adalah K1, K2, sampai dengan K16, maka pada proses deskripsi, urutan kunci yang digunakan adalah K16, K15, sampai dengan K1. Untuk setiap putaran, keluaran pada setiap putaran discrete Haring adalah LI sama dengan RI kurang 1, dan seterusnya. AES, Advanced Encryption Standard, merupakan algoritma kriptografik yang dapat digunakan untuk mengamankan data. Algoritma AES adalah blok ciphertext simetrik yang dapat mengenkripsi dan deskripsi informasi. Enkripsi merubah data yang tidak dapat lagi dibaca disebut ciphertext. Sebaliknya, enkripsi adalah merubah ciphertext data menjadi bentuk semula yang kita kenal sebagai plaintext.
Algoritma AES menggunakan kunci kriptografi 128, 192, dan 256 bits untuk mengenkripsi dan dekripsi data pada blok 28 bits. Algoritma Richdale. Algoritma Richdale merupakan algoritma yang mendukung panjang kunci 128 bits sampai 256 bits dengan step 32 bit. Panjang kunci dan ukuran blok dapat dipilih secara independen, sama dengan D setiap blok dienkripsi dalam sejumlah putaran tertentu. AES menetapkan panjang kunci 128, 192, 256, maka dikenal dengan AES128, AES192, AES256. Garis besar algoritma Richdale yang beroperasi pada blok 128 bit dengan kunci 128 bit adalah sebagai berikut. Throw key itu melakukan sort pada state awal dan teks dengan ciphertext, tapi ini disebut juga initial round. Putaran sebanyak berapa kali. Proses yang dilakukan pada setiap putaran adalah subbit, substitusi bit dengan menggunakan tabel substitusi, SIPRO, pergeseran baris-baris array state secara wrapping, miss kolom, melacak data di masing-masing kolom array state, add row key, melakukan sort antara state sekarang, row key. 3. Final round, proses untuk putaran terakhir yaitu subbit, SIPRO, add row key. Berikut contoh dari gambar alur algoritma Richdale. Subbits. Pada proses subbits dilakukan penukaran matriks hasil initial round dengan tabel Xbox. Berikut tabel Xbox-nya. Lanjut, transformasi SIPRO. SIPRO melakukan pergeseran secara wrapping pada 3 baris terakhir dari array state. Jumlah pergeseran bergantung pada nilai baris R. Baris R sama dengan 1 digeser sejauh 1 bit. Baris R2 jauh 2 bit, R3 sejauh 3 bit, dan baris R0 itu tidak digeser. Mix kolom. Transformasi mix kolom mengalihkan setiap kolom dari array state dengan polinom AX modulo X4 tambah 1. Setiap kolom diperlakukan sebagai polinom. AX yang ditetapkan adalah AX 3X pangkat 3 1X pangkat 2 tambah 1X 2. Transformasi add row key. Proses add row key sama dengan initial round, yaitu mengkombinasikan hasil matriks mix kolom dengan row key yang didapatkan dari pembangkitan kunci. Misalnya, terdapat matriks hasil mix kolom dan row key. Pembangkitan kunci. Pada proses pembangkitan kunci dibangkitkan dari kunci eksternal 16 bit menjadi array 32 bit word. Setiap row menggunakan kunci berbeda. Ya, di sini kita akan bahas implementasi Python. Karena video yang sebelumnya ku buat itu tidak terbaca, jadi implementasinya ini saya buat di PPT. Pertama itu di sini pertama itu kita masukkan berapa metode, di mana metodenya ini dari hexa ini kita ubah jadi biner. Biner yang ada juga metode dari biner kita ubah jadi hexa. Biner menjadi integer menjadi biner ke string ke biner, dan bin sort. Yang lalu proses pembangkitan kunci pada PC1 ini digunakan untuk mengkonversi key atau kunci eksternal dari 64 bit menjadi 6 bit. Di sini bisa kita lihat metode PC1-nya dengan matriksnya ini dan seterusnya.
Setelah kunci dikompresi, selanjutnya hasil kompresi tersebut dibagi dua, lalu lanjutkan pada fungsi key schedule. Pada fungsi ini, key yang telah dibagi dua tersebut masing-masing posisi tiap unsur dalam key tersebut digeser. Di sini ada metode key schedule pembagian kunci, di mana key-nya ini dari string ini kita ubah jadi biner, dan seterusnya. Selanjutnya melangkah ke PC2. Fungsi ini key yang dibagi dua pada fungsi key schedule jumlahkan dan disatukan lagi. Langkah 3 dan 4 dilakukan sebanyak 16 kali. Proses ini disebut operasi 16 putaran. Setelah 16 putaran selesai, didapatkan 16 kunci internal yang punya panjang 48 bit. Di sini kita bisa lihat metode PC2-nya dengan matriks ini dan seterusnya. Selanjutnya adalah proses enkripsi. Terdapat beberapa proses pada enkripsi, yaitu pertama adalah initial permutation. Pada fungsi initial permutation ini bertujuan untuk mengacak plain text atau pesan sehingga urutan bit-bit di dalamnya berubah. Sini ada metode initial permutation dengan matriks dan selanjutnya adalah proses enkripsi. Pada proses ini digunakan fungsi enkripsi dash. Dalam fungsi ini akan dilakukan putaran pada pesan yang akan dikripsi. Di sini ada metode enkripsi dash, di mana bagian message-nya ini kita ubah dari string menjadi biner dan seterusnya. Dan key-nya ini kuncinya ini kita memakai key schedule, menghasilkan ciphertext, di mana diubah dari biner menjadi hexa. Pada bagian expansion terjadi proses ekspansi yang memperluas blok panjangnya 32 bit menjadi blok 48 bit. Kita bisa lihat metode ekspansinya. Selanjutnya, hasil dari ekspansi akan disort dengan key yang panjangnya 48 bit sehingga menghasilkan vektor A yang panjangnya juga 48 bit. Bisa kita lihat metode bit sortnya. Selanjutnya, vektor tersebut dibagi menjadi 8 kelompok, masing-masing 66 bit, dan dimasukkan ke dalam proses substitusi. Proses substitusi dari masing-masing kelompok akan menghasilkan output 4 bit. Sini kita bisa lihat Xbox-nya ada 8 sampai 8. Selanjutnya itu hasil dari substitusi. Di atas menghasilkan vektor B yang panjangnya 48 bit. Hasil substitusi tersebut dimasukkan ke dalam proses permutasi. Proses permutasi di sini bertujuan untuk mengacak hasil proses dari substitusi di atas. Bisa kita lihat metode permutasiannya sini. Setelah itu prosesnya itu dikembalikan ke bentuk awal yang sebelum dilakukan initial permutation menggunakan fungsi inverse initial permutation ini. Yang di sini ada metode deskripsi dash-nya, mana message-nya ini kita ubah jadi hexa ke biner, dan key-nya ini kita menggunakan key schedule inverse. Ini ada inverse menghasilkan plain text dari biner ke string. Sini kita bisa lihat hasilnya. Yang kedua itu AS. Pertama itu kita menggunakan metode split dash, itu untuk memecahkan string menjadi list yang berisi beberapa bytes. Itu kita membuat matrix. Matrixnya ini itu ada metode rotate sword. Selanjutnya itu metode bin range, versi biner ke integer, hex 2 bin, versi nilai hexadecimal ke biner. Ini ada Xbox enkripsi, kita bisa lihat
juga Xbox deskripsi. Ini deskripsi. Bukan pembuatan kunci. Bisa kita lihat. Ini ada metode convert and path. Ini ada dari key ini 128.192.256, dimana kalau kurang dari 128 ditambahkan 0 sampai 128, kurang dari 192 tambahkan 0 sampai 2, sampai kalau lebih 256 itu dipotong. Dan seterusnya. Sini ada schedule pembuatan kunci. Bisa kita lihat. Ini ada rounds putarannya, 128 itu 10 kali, 192 itu 12 kali, 256 itu 14 kali, dan seterusnya. Sini kita mengkonversi nilai biner ke hexadesimal ini. Di sini ada metode sort on G, GF, seterusnya. Sini ada metode up. Transformasi mix kolom yang akan mengalihkan setiap kolom dari array state dengan suatu polinom. Sini ada metode matrix multiplication over 6. Dilakukan operasi enkripsi yang menggunakan dua parameter, yaitu pesan dan key kunci. Proses pertama yang dilakukan, pesan diubah jadi bentuk biner, lalu dibagi dalam bentuk matriks 4×4. Dilakukan iterasi sampai 9 kali sampai hasil ciphertext. Hasilkan ciphertext. Berikut ini hasil enkripsi dan deskripsinya. Bisa kita lihat. Ya, saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih.